Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Lisa Novia, dosen Prodi Administrasi Perkantoran D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman sekalian dalam mempelajari materi manajemen perkantoran. Setelah pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang 7 unsur perkantoran, pada pertemuan kali ini materi utama yang akan kita pelajari adalah personil kantor. Program ini akan tersaji selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Apakah teman-teman mahasiswa tahu siapa saja personil kantor? Lalu apakah teman-teman mengetahui personil kantor dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ikutilah program ini sampai akhir. Baiklah teman-teman mahasiswa, mari kita mulai pembahasannya. Personil kantor adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi, kantor, pemerintahan atau swasta, yang gunanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Personal kantor merupakan unsur manajemen kantor yang sangat penting diperhatikan karena tanpa adanya personil dalam kantor maka unsur yang lainnya tidak akan berarti apa-apa dan sekaligus kantor tidak ada kegiatan. Personil atau pegawai kantor adalah keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu kantor tertentu. Beberapa jenis pegawai antara lain, satu ada pegawai negeri, yaitu pegawai yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Yang kedua, pegawai swasta adalah pegawai yang bekerja di luar instansi pemerintah, yaitu di perusahaan swasta dan digaji oleh perusahaan atau kantor yang bersangkutan. Yang ketiga, pegawai tetap adalah pegawai yang sudah memiliki status, gaji, dan tunjangan tetap baik di instansi pemerintah maupun swasta. Yang keempat, pegawai honorer adalah pegawai yang belum memiliki status, gaji, dan tunjangan tetap, baik bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Dilihat dari statusnya, personil kantor terdiri dari pegawai honorer. Seseorang pegawai yang diberikan imbalan berapa honorarium sesuai dengan prestasi kerja dan dibayarkan setelah pelajaran selesai. Pegawai harian yaitu pegawai yang diberikan upah atau gaji secara harian. Hari libur dan hari Sabtu dan Minggu tidak diberikan gaji. Pegawai bulanan, pegawai yang diberikan upah atau gaji secara bulanan. Pegawai tetap, pegawai yang diberikan upah atau gaji secara tetap setiap bulan ditambah dengan tunjangan dan fasilitas lain sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Kemudian ada pegawai kontrak, yaitu seseorang pegawai yang bekerja dan dibayar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati untuk jangka waktu tertentu. Hak dan kewajiban pegawai tersebut berakhir setelah masa kontrak selesai dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Personil kantor juga merupakan aparat organisasi, yaitu alat atau sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Kekhususan personil kantor adalah ia mengelola informasi yang diperlukan bagi berjalannya keseluruhan organisasi. Secara umum, syarat-syarat personil kantor adalah sebagai berikut. Persyaratan pengetahuan yang biasanya masih diukur dari tingkat pendidikan calon pekerja. Kemudian syarat keterampilan, seorang personil kantor yang dinyatakan terampil bekerja apabila karyawan administrasi telah mampu dengan baik melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup 6 kegiatan, yaitu menghimpun, mencatat, mengolah, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan. Selanjutnya syarat kepribadian yaitu ada loyalitas, tekun dan rajin, kesabaran atau ketelitian, kerapian, yaitu setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik dapat menyimpan rahasia.
Selanjutnya unsur sikap yang harus dimiliki oleh personil kantor, yaitu ada loyalitas, menyimpan rahasia, ketekunan, dan kerajinan, serta kerapihan. Baiklah, selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam personil kantor, yaitu ada administrator atau kepala administrasi, yaitu orang-orang yang menentukan tujuan dan kebijaksanaan, memberikan garis besar yang akan digunakan sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kemudian ada manajer, yaitu pimpinan pelaksana kerja, adalah orang-orang yang memimpin penyelenggaraan kerja, menggerakkan orang lain, mendayagunakan uang, mesin, alat-alat, dan sarana lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada staf atau pembantu ahli, adalah orang-orang yang karena keahlian, kecakapan, dan kemampuannya dalam bidang-bidang tertentu bertugas membantu administrator dan manajer dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada worker atau pegawai atau pekerja, adalah orang-orang yang secara langsung digerakkan oleh manajer untuk melaksanakan pekerjaan kantor, meliputi bagian produksi, pemasaran, dan sebagainya. Kemudian besar kecilnya tugas dan tanggung jawab personil ini tergantung dari jenis dan besarnya suatu organisasi atau kantor. Secara umum tugas dan tanggung jawab personil kantor sebagai berikut. Ada kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor yang bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Ada administrasi, yaitu bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar dan masuk. Ada juga bagian keuangan atau kasir, ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan kas masuk. Dan ada sekretaris yang tugasnya bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lainnya, serta membuat surat keluar. Ada penerima tamu yang bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu dan orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Selanjutnya yaitu ada pun tugas personil kantor yang diperlukan. Yang pertama tugas pekerjaan, kemudian tugas kerumah tanggaan, tata cara menelpon, tata cara pelayanan tamu, contoh-contoh bentuk surat dan memo, daftar penyimpanan semua berkas beserta letaknya, daftar alamat nomor telepon karyawan dan relasi, peraturan keamanan dari perusahaan, prosedur mengurus perjalanan dan penginapan di hotel, jadwal rapat, pertemuan, dan prosedur pengurusannya. Kemudian ada prosedur penulisan, pengeluaran uangnya, prosedur pemesanan, perlengkapan barang, pedoman tata bahasa, dan penggunaan tanda baca. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu perangkat kerja personil kantor. Ada perangkat kerja yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi berupa meja, kursi kerja, lemari arsip filing kabinet, alat tulis, kerja tulis, komputer, mesin tik, pesawat telepon, komputer, dan sebagainya. Sementara untuk tahap pengadaan personil kantor adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah analisis jabatan, yaitu proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan atau penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan. Tahap yang kedua adalah rekrutmen, yaitu proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi atau jabatan yang kosong pada suatu perusahaan atau organisasi. Proses ini terbagi menjadi dua, yaitu penentuan dasar rekrutmen. Dasar penarikan calon karyawan harus ditetapkan lebih dahulu supaya para pelamar yang memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang diminatinya. Nah, dasar penarikan harus berpedoman kepada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut.
Kemudian job specification harus diuraikan secara terperinci dan jelas agar para pelamar mengetahui kualifikasi yang dituntut oleh lowongan kerja tersebut. Misalnya batas usia, pendidikan, jenis kelamin, dan kesehatan. Jika spesifikasi pekerjaan dijadikan dasar dan pedoman penarikan, karyawan yang diterima akan sesuai dengan uraian pekerjaan dari jabatan atau pekerjaan tersebut. Yang kedua, penentuan sumber-sumber rekrutmen. Menurut Marwan Syah, sumber rekrutmen adalah beragam tempat untuk mencari orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagai calon karyawan. Sementara itu, metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para calon karyawan ke sebuah organisasi. Nah, secara umum, sumber rekrutmen dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Untuk rekrutmen internal dapat dilakukan dengan menggunakan sumber internal atau karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan. Ada beberapa metode rekrutmen internal yang dapat digunakan, yaitu job posting, ada referensi pegawai, dan rencana sukses. Job posting di sini adalah mempublikasikan sebuah lowongan kepada para karyawan, seringkali dengan secara harfiah memposting atau menempelkannya di papan pengumuman dan menyebutkan atribut pekerjaan, seperti kualifikasi, kemudian atasan, jadwal kerja, dan tarif gaji. Job posting adalah sebuah daftar lowongan pekerjaan yang menyebutkan juga spesifikasi jabatan yang dimuat dalam papan pengumuman atau media publikasi perusahaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa job posting adalah kegiatan pemberian informasi kepada karyawan tentang adanya posisi yang lowong dalam organisasi atau perusahaan yang biasanya dimuat dalam papan pengumuman atau media publikasi perusahaan dan biasanya menyebutkan juga persyaratan pekerjaan. Nah, job posting ini biasanya diikuti oleh job bidding. Job bidding ini adalah sebuah teknik atau mekanisme yang memberikan kesempatan kepada para karyawan dalam sebuah organisasi yang percaya bahwa mereka memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk melamar posisi yang lowong. Kemudian ada prosedur job posting dan job bidding ini dapat membantu meminimalkan keluhan yang seringkali muncul, yakni bahwa orang dalam tidak pernah mendengar adanya lowongan kerja sampai lowongan itu diisi. Nah, prosedur ini menggambarkan keterbukaan yang pada umumnya sangat dihargai oleh para karyawan. Namun meskipun dilakukan dengan sistem online, sistem job posting dan job bidding ini memiliki sejumlah kelemahan, yaitu sistem yang efektif memerlukan waktu dan biaya. Kemudian jika pelamar tidak berhasil, harus ada pihak yang menjelaskan kepada mereka mengapa mereka tidak terpilih. Manajemen harus memilih pelamar yang paling baik karena jika tidak, sistem yang akan kehilangan kredibilitas. Mondi dan New menegaskan bahwa kunci keberhasilan metode ini adalah tingkat kepercayaan para karyawan terhadap atasan dan perusahaan mereka. Selanjutnya adalah referensi pegawai. Seorang pegawai yang dipindahkan ke posisi lain dapat dimintai referensi tentang calon karyawan yang tepat untuk menggantikannya atau untuk mengisi posisi lowong yang ia tinggalkan. Jika metode ini yang dipilih, perlu dipastikan bahwa rekomendasi atau referensi yang diberikan bersifat objektif. Referensi bisa saja diberikan oleh lebih dari satu pegawai. Nah, yang terakhir, rencana sukses atau penggantian. Perencanaan sukses succession planning adalah sebuah proses untuk menjamin bahwa orang-orang yang memiliki kualifikasi akan tersedia untuk mengemban posisi manajerial kunci pada saat posisi ini lowong. Sumber yang kedua adalah rekrutmen eksternal. Ini seringkali terjadi karyawan-karyawan yang sudah ada di dalam organisasi tidak memenuhi kebutuhan rekrutmen untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan mencari calon-calon karyawan di luar perusahaan atau menggunakan sumber eksternal. Untuk sumber eksternal ini, sejumlah institusi dapat menjadi sumber untuk menemukan calon-calon karyawan yang dibutuhkan. Beberapa sumber berikut ini dapat menjadi alternatif bagi organisasi yang ingin menarik pelamar potensial, yaitu sekolah, perguruan tinggi,
perusahaan lain, dan orang yang belum bekerja. Sementara untuk metode rekrutmen eksternal, ketika sebuah organisasi memutuskan untuk menggunakan sumber rekrutmen eksternal, tersedia sejumlah metode yang bisa digunakan untuk menjangkau sumber-sumber tersebut. Selain metode-metode tradisional yang telah dikenal dan lazim digunakan sejak lama, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kini banyak pula organisasi yang menggunakan internet sebagai metode untuk mencari calon karyawan, yaitu dengan menggunakan iklan, surat kabar, televisi, radio, dan lain-lain. Rekrutmen melalui internet, agen tenaga kerja pemerintah dan swasta. Ada juga perusahaan mencari eksekutif. Rekrutmen melalui cara khusus, ada rekrutmen di perguruan tinggi, pemagangan, asosiasi profesi, pegawai, lamaran tak diminta. Materi selanjutnya adalah kendala-kendala rekrutmen. Agar proses rekrutmen berhasil, perusahaan perlu menyadari berbagai kendala. Nah, batasan-batasan ini bersumber dari organisasi, pelaksanaan penarikan, dan lingkungan eksternal. Meskipun kendala yang dihadapi perusahaan bervariasi dari satu situasi dengan situasi lainnya, uraian berikut mencakup berbagai kendala yang paling umum terjadi pada rekrutmen. Yang pertama terkait dengan kebijaksanaan organisasional. Ada kebijaksanaan promosi, ini dalam dimasukkan untuk memberikan kepada karyawan sekarang kesempatan pertama untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan. Kebijaksanaan ini akan meningkatkan moral dan partisipasi karyawan, serta membantu kegiatan pemeliharaan para karyawan. Kemudian kebijaksanaan kompensasi, yaitu kendala umum yang dihadapi pelaksanaan penarikan adalah kebijaksanaan penggajian dan pengupahan. Organisasi biasanya menetapkan range upah untuk berbagai pekerjaan yang berbeda. Besarnya kompensasi yang ditawarkan organisasi adalah mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar serius. Selanjutnya ada kebijaksanaan status karyawan. Banyak perusahaan mempunyai kebijaksanaan penerimaan karyawan dengan status honorer, musiman atau sementara atau part-time. Meskipun minat pelamar terhadap tipe status penerimaan seperti ini semakin tinggi, kebijaksanaan tersebut dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan kualifikasi yang menginginkan status kerja full-time. Nah, yang terakhir adalah kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Ini perusahaan mungkin mempunyai kebijaksanaan untuk menarik tenaga-tenaga lokal di mana perusahaan berlokasi dan beroperasi. Prioritas penarikan ini biasanya dimaksudkan untuk lebih terlibat dalam masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat. Kendala yang kedua dapat muncul pada rencana sumber daya manusia. Ini merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penarikan. Dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan serta promosi dan transfer. Rencana personalia menguraikan pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dipenuhi melalui penarikan dan mana yang akan diisi secara internal. Rencana ini membantu proses penarikan karena meringkas kebutuhan penarikan di waktu yang akan datang. Ketiga adalah kondisi pasar tenaga kerja. Ini merupakan suatu wilayah geografis di mana kekuatan-kekuatan supply, orang-orang yang sedang mencari pekerjaan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan permintaan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari karyawan. Dan dengan demikian menentukan harga tenaga kerja. Yang keempat ada kondisi-kondisi lingkungan eksternal. Kondisi-kondisi di luar perusahaan sangat mempengaruhi penarikan. Di samping perubahan-perubahan dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan perekonomian, hukum perburuhan, proyeksi angkatan kerja oleh Departemen Tenaga Kerja, kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan-keterampilan tertentu, dan kegiatan penarikan para pesaing. Semuanya ini akan mempunyai dampak pada upaya-upaya penarikan perusahaan. Selanjutnya ada persyaratan-persyaratan jabatan. Ini persyaratannya adalah salah satu kendala penarikan. Sebagai contoh, untuk menarik tenaga-tenaga terampil adalah lebih sulit daripada tenaga-tenaga tidak terampil.
Nah, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan-permintaan jabatan dari informasi, analisis jabatan, dan komentar para manajer. Terakhir adalah kebiasaan-kebiasaan pelaksanaan rekrutmen. Keberhasilan pelaksanaan penarikan di masa lalu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan. Memang hal ini dapat menghilangkan keputusan-keputusan yang memakan waktu, tetapi juga bisa meneruskan kesalahan-kesalahan atau menghindarkan alternatif yang lebih efektif. Jadi dengan demikian, para pelaksana penarikan memerlukan umpan balik positif dan negatif agar mereka tidak mengandungkan pada kebiasaan yang terbentuk. Kita lanjut ke materi pada tahapan terakhir, yaitu seleksi. Dalam proses seleksi dikenal dua jenis pendekatan atau filosofi, yaitu sistem gugur dan sistem kompensasi. Pada pendekatan yang pertama, seorang peserta mengikuti tahap seleksi satu demi satu secara berjenjang. Jika tidak lulus pada satu tahap, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Tahap pertama ini biasanya dimulai dengan menerima berkas lamaran atau kurikulum vitae dari para pelamar. Penyimpanan awal dilakukan untuk memastikan apakah berkas lamaran atau CV yang diterima tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap kesesuaian, kualifikasi formal, dan lain-lainnya. Nah, tahapan ini biasanya sudah diselesaikan dalam proses rekrutmen. Dalam tahap selanjutnya, para pelamar yang memenuhi syarat akan mengikuti wawancara pendahuluan atau interview. Tahap ini biasanya juga disertai dengan pengisian formulir aplikasi oleh pelamar. Nah, ini tujuannya untuk memverifikasi sekali lagi apakah pelamar memiliki kualifikasi atau kualitas khusus yang diminta. Pertanyaan yang diajukan biasanya langsung mengarah ke persyaratan tertentu. Misalnya, apakah pelamar memang memiliki sertifikasi kompetensi profesi sebagaimana dituliskan dalam formulir aplikasi. Nah, wawancara ini biasanya dilakukan oleh staf bagian SDM. Pada kandidat yang memenuhi syarat dalam wawancara pendahuluan akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu serangkaian tes pekerjaan. Nah, tes ini diberikan sesuai dengan persyaratan jabatan atau kompetensi yang disyaratkan. Pada saat yang sama atau setelah tes pekerjaan dilakukan, pemeriksaan referensi dan latar belakang pelamar atau reference checks adalah validasi yang memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan mengenai informasi yang diberikan oleh pelamar dan memungkinkan verifikasi atas akurasinya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menghubungi pemberi referensi dan meminta konfirmasi atas referensi yang diberikan. Pemeriksaan latar belakang dan dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeriksaan referensi atau mengkonfirmasi latar belakang pelamar kepada pihak tertentu. Misalnya, apakah pelamar pernah melakukan pelanggaran disiplin atau tindakan pelanggaran hukum. Bila kandidat lulus dari tes pekerjaan dan referensi serta latar belakangnya dapat dikonfirmasi, ia akan mengikuti wawancara akhir dengan manajer fungsional yang relevan. Misalnya, kandidat sales supervisor akan diwawancari oleh manajer pemasaran. Setelah mengikuti wawancara dengan manajer dan dinyatakan berhasil, lalu lulus, kandidat akan mengikuti tes kesehatan untuk memastikan bahwa ia memiliki kesehatan fisik dan mental yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Jika kandidat lulus dari tes ini, ia akan mendapatkan penawaran pekerjaan dari perusahaan. Jika penawaran yang diterima, kandidat menjadi karyawan baru atau calon karyawan dalam masa percobaan. Untuk memastikan teman-teman mahasiswa sudah memahami materi yang saya sampaikan tadi, apakah teman-teman mahasiswa bisa menyebutkan kembali siapa saja personil kantor? Saya tunggu jawaban teman-teman. Tetap semangat! Setelah teman-teman mahasiswa menyimak materi unsur-unsur perkantoran yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa simpulkan personil kantor adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintahan atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Macam-macam personil kantor yaitu administrator atau petugas, pelaksana administrasi, manajer, staf atau pembantu ahli, worker atau pekerja
atau pegawai. Tahapan penggandaan personil kantor yaitu analisis jabatan, rekrutmen, dan seleksi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Alisa Novia undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Vokasi bisa, vokasi hebat. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.